Baik, Ibu Hesti sudah bisa kita mulai ya. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Oke, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, sebelum kita memulai ada sedikit pantun lah dari saya. Perguruan tinggi menyiapkan generasi. Cakep, Berilmu, berkarakter, siap berkarya. cakep. Tracer study jadi dasar evaluasi, mutu lulusan UBB terus kita jaga. Baik, tepuk tangan lah Bapak Ibu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 di lingkungan Universitas Bangka Belitung atau yang mewakili Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Kepala Pusat Satuan Penjaminan Mutu Eksternal LPMPP, Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Bapak Ibu Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Ketua Tim IKU Universitas, dan Bapak Ibu seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rapat sosialisasi capaian hasil Tracer Study Universitas Bangka Belitung tahun 2025. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai mungkin kita bisa bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu sambutan dari Ibu Hesti MPD selaku Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada Ibu Hesti dipersilakan. Baik, tes, tes. Suara saya kedengar? Bu Resi? Baik, Dengar bismillah. Bu, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami hormati warahmatullahi Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Universitas Bangka Belitung, kemudian Bapak Ibu Kajur, para prodi, tim Tracer Study 2025, serta Bapak Ibu dari staf prodi yang ada di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ya, dalam kondisi yang sehat walafiat. Walaupun sudah di penghujung, tetapi kita tetap masih bersemangat. Terutama Bapak Ibu yang saat ini mungkin belum memperoleh cuti ya. Izin, terima kasih sekali atas kehadirannya. Termasuk juga Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah dalam kondisi cuti tapi menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Tracer Study 2025 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Devi Valeriani, karena pada kesempatan ini beliau juga kebetulan ada agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan sehingga diwakilkan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini seperti agenda yang sudah kami sampaikan lewat surat undangan, insya Allah pada waktunya nanti Ketua Tim Tracer Study 2025 yaitu Ibu Dolita ya, yang dikomandani oleh Ibu Dolita, insya Allah nanti akan memaparkan terkait dengan hasil Tracer Study 2026. Bapak Ibu, tentunya hasil tracer study yang saat ini kami dapati juga tidak terlepas daripada kerjasama semua pihak ya. Pertama tentunya dari Bapak Ibu perwakilan fakultas yang terdiri dari unsur teknik maupun dosen yang bisa dikatakan memburu para alumni-alumni kita agar mereka berkenan untuk mengisi kuesioner kita. Alhamdulillah keterisian kuesioner atau bisa dikatakan respon rate kita kali ini masih bisa tetap mencapai 90% ya rata-rata untuk seluruh fakultas. Sehingga eh, data yang kita dapatkan insya Allah validitasnya terpenuhi begitu, dan insya Allah juga hasil yang setelah kami verifikasi ya
walaupun dari respon rate yang masuk itu ada 90, tetapi ketika sudah kami lakukan validasi dan validasi itu sekitar 87% ya kalau nggak salah Bu Dita, itu terkait dengan keterisian daripada data yang dikumpulkan oleh alumni seperti itu. Jadi dari beberapa pertanyaan yang kami berikan atau yang kami sampaikan lewat lembar kuesioner itu ada beberapa item yang tidak diisi oleh alumni kita begitu ya, sehingga itulah yang mengurangi verifikasi dan apa namanya validitas daripada responder yang sudah masuk tadi begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi bahwa kegiatan tracer ini atau bisa dikatakan eh, yang ya memang tracer kepada alumni yang kita lakukan saat ini, kita lakukan adalah untuk memenuhi pertama kebutuhan kita untuk eh, pelaporan ke Belmawa ya terkait dengan alumni kita, itu yang pertama. Dan respon respondennya yang dimintakan kalau Belmawa itu adalah TS-1 begitu ya, TS-1 yaitu angkatan kalau saat ini 2025 berarti angkatan 2024 dan ada sebagian juga di angkatan 2025 seperti itu. Dan angkatan 2025 ini yang kita ambil adalah wisudawan atau lulusan per Juli kemarin ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang November belum kita ambil. Kemudian yang kedua, threshold study ini kita lakukan adalah untuk pemenuhan kebutuhan akreditasi prodi. Sehingga untuk kebutuhan akreditasi prodi itu yang diambil itu biasanya adalah TS-2, maka kami juga melakukan tracer kembali kepada alumni kita di angkatan 2023 ya, berarti kalau saat ini begitu ya. Jadi untuk tracer kali ini kami mengambil responden yang berasal dari angkatan 2023 untuk kebutuhan akreditasi kita, kemudian angkatan 2024 untuk pelaporan kita di Belmawa, dan angkatan 2025 itu adalah untuk kebutuhan capaian kinerja IKU kita begitu. Nah, pada waktu awal ketika kami launching tracer study, kuesioner yang kami saat ini sebarkan itu adalah sudah merupakan hasil daripada akumulasi kebutuhan juga dari prodi-prodi yang ada. Karena kami menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan borang akreditasi di tiap-tiap prodi itu berbeda. Dan sejak tracer ini dilakukan di tingkat universitas, maka kami pun berupaya untuk mengakomodir kebutuhan program studi terkait dengan data tracer alumni-nya, begitu. Oleh karena itu, eh, pada saatnya nanti Bapak Ibu kami akan atau bentuknya kali ini sosialisasi ini adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami juga terhadap dengan tracer yang sudah kami lakukan, dan nantinya kami juga akan memberikan kepada Bapak Ibu eh, cara atau SOP untuk pemenuhannya apa namanya untuk mengakses data tracer 2025 ini seperti apa. Nanti insya Allah akan disampaikan juga oleh Bu Dita ya bagaimana kalau misalnya Prodi ingin mengakses data hasil tracer 2025 ini begitu, sehingga Bapak Ibu nanti juga nggak kebingungan lagi ketika ingin memenuhi data yang terkait dengan borang prodinya seperti itu. Mungkin itu kiranya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal untuk sosialisasi ini. Dan satu lagi hal lagi juga, mohon maaf ada yang tertinggal, bahwa pada saat ini atau lebih tepatnya hari ini juga kita launching terkait dengan eh, tracer lanjutan, yaitu nanti kita akan melakukan tracer Dudi yang insya Allah akan kita buka sampai bulan Maret ya, kalau tidak salah ya Bu Delita. Insya Allah akan kita buka sampai bulan Maret, dan kami mohon bantuan tentunya dari Prodi gitu untuk nanti membantu mensosialisasikan juga kepada stakeholder kita. Sehingga kebutuhan Bapak Ibu nantinya di Prodi untuk terkait borang atau tanggapan respon dari pengguna alumni kita itu bisa kami berikan datanya atau bisa kami sajikan juga datanya seperti itu. Nah, kemarin kami sudah juga mencoba untuk mengkompilasi kuesioner untuk tracer Dudi ini dari borang akreditasi yang sudah Bapak Ibu lakukan atau borang akreditasi yang ada di tiap-tiap jurusan ya seperti itu. Jadi insya Allah untuk kuesioner tracer study yang berhubungan dengan Dudi ini juga sudah mengkompilasi kebutuhan daripada eh, borang akreditasi terkait dengan pengguna alumni begitu ya, pengguna alumni di tiap-tiap prodi seperti itu. Nah, Bapak Ibu kami tinggal membutuhkan kerjasama
atau bantuan dari Bapak Ibu nantinya untuk menginformasikan kepada stakeholdernya sehingga mereka berkenan untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam kegiatan transfer didik yang kita lakukan pada tahun ini. Itu kiranya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan silahkan jika memang nanti ada hal yang perlu dipertanyakan atau diperjelas juga bisa diberikan atau disampaikan kepada kami. Insya Allah nanti kami akan menampung untuk perbaikan tracer di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu ED, kemudian Bapak Ibu Kajur, serta Bapak Ibu Korprodi dan staf Prodi serta tim Tracer Study yang atas kehadirannya pada hari ini, dan juga kepada tim Tracer Study yang sudah bekerja keras selama kurang lebih 1 tahun anggaran ini atau 2025 ini, yang sudah berupaya untuk melakukan Tracer Study dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hesti, terima kasih atas sambutan dan arahannya. Baik, selanjutnya penyampaian atau paparan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Tracer Study, yaitu Ibu Delita Egandini. Kepada Ibu Delita, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Resti atas waktunya. Izin share screen Bapak Ibu, Bu Hesti, dan Bapak Ibu semua. Saya langsung saja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu, sudah, Bu. Baik, izin Bapak Ibu semua, izin menyampaikan hasil dari tracer studi kami, tim tracer studi tahun 2025 terkait alumni yang kami trace, yaitu pada tahun 2023, lulusan 2023, 2024, dan 2025. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui apa sih tujuan dari tracer studi itu, dan ini juga sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, tadi juga Bu Hesti menyampaikan bahwa tracer studi ini juga ada beberapa yang berkaitan dengan tracer studi seperti Belmawa, akreditasi, dan capaian kinerja. Nah, pelaksanaan tracer studi Universitas Bangka Belitung ini itu dimulai dari bulan Agustus 2025 hingga bulan Desember tahun 2025. Nah, tim dari tracer studi itu sendiri itu terdiri dari penanggung jawab fakultas, surveyor, analis, ada web developer, dan kesekretariatan. Nah, tahap-tahap yang dilakukan oleh kami, tim tracer studi, dalam melaksanakan tracing alumni, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kemudian kedua, tahap persiapan ini melihat lulusan mana yang akan kita trace, kemudian pengumpulan database alumni dan verifikasi data, alumni siapa saja yang akan kita trace, kemudian selanjutnya adalah pengembangan instrumen tracer studi. Nah, pengembangan instrumen ini maksudnya apabila ada pertanyaan tambahan ataupun ada update-update terbaru terkait pertanyaan tracer studi atau hubungan masukan-masukan dari prodi ataupun fakultas itu dikembangkan di instrumen tracer studi. Nah, kemudian dilakukan pengumpulan data tracer studi. Pengumpulan data tracer studi ini kami lakukan selama 2 bulan, yaitu di bulan September dan bulan Oktober. Nah, kemudian setelah dilakukan pengumpulan data atau tracing alumni atau survei alumni, kemudian tim penanggung jawab fakultas dan tim analis itu melakukan verifikasi dan pengolahan data tracer studi tersebut. Nah, setelah itu, untuk saat ini kami sedang berprogres untuk penyusunan laporan hasil tracer studi. Insya Allah yang akan selesai sebelum bulan Januari, Bapak Ibu. Nah, untuk responden tracer studi tahun 2025 juga itu sebanyak 2.705 yang terdiri dari lulusan tahun 2023,
2024 dan 2025. Nah, jadi untuk lulusan tahun 2025 itu belum sepenuhnya ditrace oleh kami atau oleh pihak universitas. Yang kami trace yaitu yang yudisium dari bulan Januari dan diwisuda hingga bulan Juli. Terakhir diwisuda bulan Juli tahun 2025. Nah, responden ini sendiri terdiri dari lulusan D3, S1, dan S2. Nah, jadi semua lulusan, bukan hanya S1, tapi D3 dan Magister juga itu semua ditrace. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa dari 2.705 jumlah responden yang akan ditrace, yang mengisi kuesioner itu sebanyak 2.439 atau 90,16%. Nah, ini terbilang cukup baik. Namun, pengisian kuesioner ini, jadi pada data atau apa namanya, akun alumni itu apabila dia sudah login atau sudah mengisi beberapa data, dia itu sudah dibilang mengisi kuesioner, sudah terdata sebagai mengisi kuesioner. Namun ada juga dari pengisi kuesioner ada 125 dari 2.439 itu ada 125 ada 125 responden itu yang belum selesai. Dan dari 2.705 ada 266 responden itu yang tidak mengisi atau sebesar 9,83%, dan yang belum selesai sebanyak 5,12%. Nah, responden yang belum selesai mengisi ini tidak dapat dilanjutkan ke pengolahan data atau analisis data dan tidak dapat diupload di database tracer studi Kemendikti-Saintek atau yang di Belmawa tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, misalkan kita dapat data 2.439, nah belum tentu data ini juga terupload semuanya di Belmawa. Nah, ini juga beberapa kejadian kemarin-kemarin mungkin dari BAKK Bapak Gusti sudah mengupload beberapa data untuk data Belmawa yang terupload itu bukan hanya sih, yang terupload itu alhamdulillah lumayan banyak, cuman ada beberapa juga yang tidak terupload karena data yang kurang atau data yang belum selesai seperti itu. Nah, untuk fakultas, untuk jumlah responden fakultas itu di fakultas yang paling banyak jumlah respondennya yaitu di Fakultas Sains dan Teknik yaitu sebanyak 674, kemudian disusul oleh Fakultas Ekonomi Bisnis 670, kemudian FPPK Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan itu 611. Nah, kemudian disusul oleh FISIP 390, FH 256, dan FKIK 104. Nah, namun di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk yang mengisi kuesioner itu paling banyak jumlahnya di FST. Namun ada juga terkait jumlah alumni yang belum selesai. Nah, jadi dari 125 itu, yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa di Fakultas Sains dan Teknik ada 11,2% itu yang belum selesai. Di Fakultas Pertanian, Perikanan, Kelautan itu ada 13,6%, FEB itu 41,6%. Nah, jadi lumayan banyak. Jadi data sebanyak 41,6% ini itu tidak bisa diteruskan ke pengolahan dan analisis data atau tidak bisa terupload. Nah, kemudian di hukum itu sebanyak 2,4%, FISIP 31,2%, dan FKIK itu 0%. Jadi untuk FKIK, alhamdulillah itu sudah mengisi semua. Nah, kemudian jumlah responden yang paling banyak mengisi kuesioner, yang tidak mengisi kuesioner itu yang paling banyak itu di FEB, yaitu sebanyak 154 orang yang tidak mengisi kuesioner. Nah, kemudian dilihat juga untuk jumlah responden tracer studi di program studi.
bahwa untuk persentase alumni per prodi yang mengisi kuesioner tahun 2025, kita lihat bahwa tertinggi itu 100% itu ada di prodi D3 Keperawatan, Fisika, Biologi, Kimia, dan Magister Ilmu Pertanian. Nah, ini alhamdulillah alumni yang terdata untuk menjadi responden itu sudah mengisi kuesioner semua. Namun ada juga respon rate yang terendah itu di ilmu ekonomi, yaitu sebesar 71,9%. Nah, sedangkan persentase alumni per prodi yang mengisi kuesioner tahun 2025 kalau dibandingkan dengan data universitas yaitu sebanyak 2.300 sekian tadi. Nah, untuk persentase jumlah responden yang mengisi yang paling banyak itu di hukum, jadi S1 hukum. Nah, kemudian yang terendah itu di Magister Ilmu Pertanian. Namun, karena Magister Pertanian itu jumlahnya 7 orang, tapi untuk persentase alumni yang mengisi kuesioner itu Magister Pertanian itu sudah mengisi semua, atau 100% sudah mengisi semua. Nah, kemudian terkait untuk analisis data tracer study. Nah, jadi Bapak Ibu untuk analisis data tracer study ini saya sampaikan data-data yang ada di universitas. Nah, untuk data-data fakultas ataupun data program studi, mungkin Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Dekan itu sudah ada datanya yang kemarin pada saat musrembang, mungkin sudah diminta datanya. Nah, namun ada juga beberapa data yang mungkin mau diperbaiki sedikit nantinya Bapak Ibu semua itu dapat melihat di laporan tracer studi yang fixnya yang akan di-sharekan oleh universitas atau TAKK. Nah, untuk analisis data tracer studi ini beberapa yang kami analisis ini tidak mencakup secara keseluruhan pertanyaan, tapi ini menurut saya yang penting-penting saja, jadi yang berhubungan atau yang berkaitan dengan capaian kinerja, kemudian akreditasi, dan kemudian kurikulum dan sebagainya. Jadi yang pertama yaitu IPK lulusan. Nah, kalau misalkan dilihat untuk IPK lulusan, jumlah lulusan pada tahun 2023 itu rata-rata IPK-nya itu sangat memuaskan, yaitu dengan rate 3 sampai 3,5. Nah, itu juga terjadi di 2024 dan 2025. Namun alhamdulillah yang di bawah 3 itu jumlahnya bisa dibilang sedikit. Nah, jadi untuk IPK cum laude atau di atas 3,5 itu di tahun 2023 itu ada 257, 2024 414 dari 996 responden. Nah, kemudian di tahun 2025 itu ada 251 dari 516 responden. Nah, ini bisa dibilang hampir 50% atau hampir setengahnya itu predikat lulusan itu sudah cum laude. Nah, itu untuk program sarjana. Nah, untuk program D3 itu di tahun 2023 itu rata-rata lulusan itu IPK-nya sangat memuaskan. Sedangkan di tahun 2024 itu tidak jauh berbeda. Jadi 50-50 ya. Ini bisa dibilang 50-50 dan tidak ada alumni yang IPK-nya di bawah 3 di tahun 2024 untuk program diploma. Nah, untuk program magister, alhamdulillah itu rata-rata cum laude semua. Jadi responden atau alumni lulusan tahun 2024 dan 2025 itu sebanyak 28 dan 25 orang itu alhamdulillah itu cum laude semua. Nah, kemudian masa studi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat dalam cakupan universitas, lamanya masa studi program sarjana itu rata-rata 0 sampai 4 tahun itu sebesar 25,88%. Nah, di atas 4 tahun 6 bulan itu sebanyak 19,92%. Nah, kemudian 4 tahun 6 bulan sampai 5 tahun itu sebanyak 14,54 dan 8,45. Nah, di atas 7 tahun itu ada 2,09% atau sebanyak 47 orang. Itu 2023
Masih ada ya dua. Oke. Nah, kemudian untuk program studi magister itu yang rata-rata alhamdulillah untuk masa studi itu 0 hingga 2 tahun sebanyak 70% dan 30% itu di atas 2 tahun. Nah, untuk program diploma itu eh, alhamdulillah kelulusan 100% di antara 0 sampai 4 tahun. Nah, untuk waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan eh, di tahun 2023 rata-rata waktu tunggu lulusan itu selama 3 bulan, 2024 2 bulan, dan 2025 1 bulan. Sedangkan untuk maksimumnya, maksimum eh, alumni itu mendapatkan pekerjaan di tahun 2023 itu selama 27 bulan, 2024 16 bulan, dan 2025 selama 24 bulan. Nah, kemudian untuk D3 itu rata-rata itu di 3 bulan, 2 sampai 3 bulan dia sudah mendapatkan pekerjaan. Namun paling lama itu 24 bulan. Nah, kemudian di program magister itu ada yang 8 bulan maksimum dan di tahun 2025 selama 4 bulan. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat status lulusan. Nah, jadi status lulusan itu alhamdulillah lulusan dari Universitas Bangka Belitung itu sebagian besar itu sudah bekerja. Nah, namun ada juga yang berwira swasta. Mungkin Bapak Ibu untuk capaian IKU dan sebagainya itu pasti bekerja, wira swasta itu pasti dimasukkan. Nah, untuk bekerja full di tahun 2023 sampai 2025 itu kebanyakan alumni di tahun 2024 itu dia sudah bekerja. Jadi TS-1. Nah, dia sudah bekerja. Kemudian di tahun 2024 juga banyak berwira swasta, yaitu sebanyak 77 responden. Nah, kemudian ada juga yang melanjutkan studi. Nah, jadi di tahun 2025 ada 8 orang, 2024 ada 17, dan 2023 ada 16 orang. Nah, ini sama juga untuk yang program diploma itu rata-rata sudah bekerja sama dengan status responden di lulusan magister itu juga rata-rata sudah bekerja. Nah, tempat kerja lulusan, Bapak Ibu bisa dilihat pada program sarjana itu kebanyakan bekerja di perusahaan swasta, baik itu milik perusahaan swasta dan berwirausaha itu sebanyak 227 orang. Ini di tahun 2023, 2024, dan 2025. Nah, jadi rata-rata banyak responden yang bekerja di perusahaan swasta. Sama juga untuk program diploma. Jadi banyak bekerja di perusahaan swasta. Kemudian dilanjutkan ke instansi pemerintah. Nah, kalau misalkan untuk tempat bekerja lulusan sarjana itu sebagian besar itu bekerja di perusahaan swasta dan kemudian dia wira swasta. Nah, untuk magister itu rata-rata bekerja di instansi pemerintah. Nah, untuk tingkatan tempat kerja, Bapak Ibu, untuk saat ini lulusan Universitas Bangka Belitung itu rata-rata masih bekerja di sektor lokal atau belum masih sedikit jumlah alumni atau lulusan yang bekerja di sektor internasional. Itu juga sama dengan di program diploma dan program magister. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat juga penghasilan. Untuk rata-rata penghasilan alumni yaitu untuk program diploma di tahun 2023 itu rata-rata 2,1 juta dan di tahun 2024 rata-rata 1,7 juta dengan nilai gaji tertinggi yaitu sebesar 4 juta. Di tahun 2023 itu nilai gaji tertinggi yaitu sebanyak 6 juta. Nah, untuk di program sarjana di tahun 2023 itu rata-rata itu 3,2 juta. Namun ada juga yang tertinggi itu sebesar 50 juta. Mungkin Bapak Ibu 50 juta ini ada beberapa
di FST kalau saya nggak salah ya. Jadi dia menghitung, jadi untuk penghasilan ini bukan hanya gaji pokok Bapak Ibu, jadi THP-nya, jadi take home pay-nya itu semua dihitung. Nah, kemudian untuk tahun 2024 itu rata-rata gaji untuk program sarjana itu 2,1, kemudian tertinggi di 8 juta. Dan 2025 itu rata-rata 1,5 dan tertinggi di 35 juta. Nah, kalau nggak salah 35 juta ini dia wira swasta. Nanti Bapak Ibu, untuk detail datanya per program studi dapat Bapak Ibu lihat pada laporan yang akan dan dapat diakses di akun alumni Tracer Studi UBB. Nah, kemudian untuk program magister, mungkin ini rata-rata sudah bekerja, jadi lulusan di tahun 2024 itu rata-rata gajinya yaitu 9,1 juta dengan gaji maksimum sebesar 20 juta, dan di tahun 2025 rata-rata gajinya itu 7,4 juta dengan perolehan maksimum atau nilai gaji yang paling maksimum yaitu sebesar 19 juta. Nah, bisa kita lihat juga Bapak Ibu untuk keterkaitan pekerjaan. Nah, untuk program sarjana itu ada semua ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk program sarjana itu bisa dibilang yang paling tinggi yaitu pada cukup erat. Nah, jadi ada yang tidak berhubungan sama sekali dan ada juga yang benar-benar dia bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau program diploma ini kebetulan untuk UBB ini ada D3 keperawatan, itu sebagian besar lulusan atau alumninya itu bekerja di bidang yang sama dengan pendidikan dia pada saat kuliah atau studi. Nah, kemudian di magister juga, itu sangat erat dan erat hubungannya dengan pekerjaan dan pendidikannya. Nah, Bapak Ibu, untuk data nantinya atau ada pertanyaan terkait data ataupun terkait seperti apa Tracer Studi di tahun 2025, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi beberapa penanggung jawab fakultas. Di Fakultas Sains dan Teknik ada Bu Fitri dan Pak Tommy, kemudian di Fakultas Pertanian Perikanan Kelautan ada Bu Tiara dan Ibu Fitria, di FKIK ada Pak Zulkifli dan Ibu Nurul, kemudian di Fakultas Ekonomi Bisnis ada Pak Rian dan Pak Ramdan, di Fakultas Hukum ada Bu Bunga dan Bu Lia Vita, kemudian di FISIP ada Ibu Resti dan Pak Sony. Nah, ini adalah penanggung jawab fakultas. Dan ada juga tim analis kita yaitu Bu Ririn Amelia dan web developer kita itu Pak Hendra Leonard dari UPA TIK. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk rencana selanjutnya yang sudah dikatakan Bu Hesi tadi bahwa universitas akan melakukan tracer pengguna lulusan yang dimulai pada Januari 2026 dan mungkin tadi Bu Hesti bilang akan ditutup Maret 2026, tapi nanti akan dikabarkan selanjutnya ke Bapak Ibu, dan ini akan dilaksanakan oleh masing-masing program studi yang akan difasilitasi oleh universitas. Maksudnya yang akan difasilitasi oleh universitas yaitu silakan Bapak Ibu program studi yang ada di program studi untuk mentrace alumninya yang sudah bekerja atau yang berhubungan dengan akreditasi Bapak Ibu nanti dengan fasilitas yang diberikan oleh universitas yaitu jadi Bapak Ibu tidak usah menggunakan Google Form lagi. Jadi sudah ada di satu pintu yaitu di website alumni UBB ACID, cuman nanti akan disampaikan kembali oleh universitas atau oleh BAKK terkait pengisian tracer pengguna lulusan. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah untuk data tracer studi tahun 2025 ini, itu nanti masing-masing program studi itu dapat melihat di laporan tracer studi. Jadi di laporan tracer studi nanti akan ada data detail tiap program studi, tiap fakultas, dan data universitas untuk Bapak Ibu lihat, dan program studi juga dapat mengakses di laman alumni UBB ACID. Nah, namun akses ini Bapak Ibu membutuhkan akun. Nah, nanti akun atau
akun terkait akses data itu akan diinfokan kemudian ke Bapak Ibu program studi. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu Resti. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Delita atas paparannya tadi. Baik Bapak Ibu, itu tadi sudah apa dari Ibu Delita paparan capaian hasil tracer study Universitas Bangka Belitung tahun 2025 yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Tracer Study. Nah, mungkin untuk selanjutnya boleh dari Bapak Ibu dari tiap unit yang mungkin ingin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Atau mungkin bisa memberikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan terkait hasil tracer study yang telah dipaparkan tadi. Baik, boleh. Ya. Selamat siang Bu Resti. Selamat siang Pak Rikson, boleh. Ya, Bu, tentunya terima kasih. Jadi perkenalkan saya Rikson dari perwakilan dari Prodi Teknik Sipil ingin bertanya Bu, karena mengingat dari Prodi Teknik Sipil ini kan akan melakukan akreditasi di tahun 2027. Jadi untuk tracer study ini sebenarnya untuk yang karena kita nih menggunakan lab teknik, akreditasi dari lab teknik, tadi mungkin ada penjelasan terkait apa namanya waktu tunggu lulusan dan juga terkait pekerjaan lulusan tersebut. Nah, saya takutnya kelewat, tapi apakah dari pihak UNIF sendiri itu melakukan rekapan eh, lulusan yang bekerja di perusahaan internasional, nasional, atau perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Jadi kayak ada pembagian ya seperti itu atau enggak ya? Soalnya di dalam teknik sendiri tuh ada tabel pengisian untuk yang jenis-jenis perusahaan, mulai dari yang internasional, yang di luar negeri, terus yang nasional, swasta, negeri, dan lain-lain seperti itu. Itu saja Bu, mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rikson Kurniawan. Baik, mungkin apa dari Ibu Delita atau Ibu Hesti yang ingin menjawab? Izin biar saya saja, Bu Resti. Oke, boleh Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Boleh, Bu. Pak Rikson. Baik Pak Rikson, untuk data terkait skala perusahaan lokal, nasional, atau internasional itu sudah kita trace juga. Tadi sudah saya sampaikan untuk lingkup universitasnya, tapi mungkin Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait data, keterkaitan data dengan data akreditasi itu alhamdulillah itu sudah kami sesuaikan. Nah, untuk per program studi itu akan kami share kemudian itu ada Pak Rikson datanya terkait skala perusahaan, kemudian alumninya bekerja di mana, nama perusahaannya juga ada Pak. Seperti itu. Nanti akan kami sharekan untuk datanya. Seperti itu Bapak. Kalau misalkan saya tampilkan ini terlalu banyak soalnya. Oke, baik Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu. Mungkin Ya, izin Bu Delita sama-sama. menambahkan. Oh iya, silakan Pak Harli. Untuk apa yang bekerja untuk mengetahui dia memang skalanya apakah memang nasional apakah di luar itu kita memang ada kode ya kode jadi setiap yang bekerja itu namanya ada kode provinsi per provinsi aja ada Pak intinya kita punya kode kode provinsinya kode kabupaten kalau memang tidak provinsi untuk kode internasional juga ada jadi memang ada kode untuk internasional jadi kode yang memang bekerja dari luar negeri gitu ada kodenya sendiri nantinya gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, Izin, terima Bu. kasih. Ya, gimana Pak Sam? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bu Hesti dan jajarannya dan juga Bapak Ibu semua. Ya, kalau saya melihat paparannya dari awal tadi, alhamdulillah sepertinya memang ini suatu terobosan terbaru dan saya merasa ini memang banyak kemajuan. Jadi selama ini kita kalau mau menghadapi akreditasi itu kan kadang-kadang kita memang bingung untuk di TC ini kan. Kadang-kadang data itu kita mau A, mau B, mau C itu agak sulit sekali ya. Tapi dengan yang saat ini insya Allah
Ini sudah kemajuan yang sangat berarti sekali ya, terutama bagi kami di jurusan dan program studi dalam rangka menghadapi akreditasi. Yang mudah-mudahan ke depan, kalau memang misalnya daripada uh, uh, ban PT itu ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang disampaikan dari Lam-Lam juga, nanti akan kami berikan masukan dan sarannya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zam. Baik, Pak Lison cukup untuk yang disampaikan tadi. Bu, udah cukup, Bu. Cukup baik. Baik, untuk unit lain apa ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan untuk Bapak Ibu memberikan tanggapan juga. Baik, atau mungkin dari Ibu Esi atau Ibu Delita ada yang mau ingin ditambahkan kembali? Ya, ini gimana? Saya cukup, Bu. Baik, Ibu Delita. Kalau masih bisa lebih harus. Udah saya cukup Bu Resti, tadi apa yang disampaikan Banyaknya soal tuh karena terkait dengan kemungkinan untuk yang tiga orang. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dari Prodi silahkan nanti yang untuk mengecek langsung ya Bu, apakah betul hasil tracer yang saat ini sudah mencukupi dengan kebutuhan borang yang sudah Bapak Ibu miliki di prodi masing-masing seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan di tahun depan jika misalnya ada hal yang memang belum cukup ya, walaupun tadi kami sudah sampaikan, kami sudah berupaya pada tahun ini untuk memfasilitasi kebutuhan data untuk akreditasi seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada hal yang ternyata tidak termasuk dalam situ, kami mohon untuk bisa disampaikan segera ya Bu Deliti ya, sehingga kami masih bisa untuk mencoba untuk memperbaikinya, atau di tahun depan kami akan coba untuk mengambil datanya kembali seperti itu. Mungkin itu kira-kiranya Bapak Ibu semuanya, dan nanti juga untuk akses informasi, Bu Delita tadi udah disampaikan ya, Sudah, Bu. akses informasi dari hasil tracer tadi, silakan. Sudah Silakan Bu Bapak Ibu Resti, yang sudah PRC dari lengkap disampaikan. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama Pak Zam. Jadi silakan Luar biasa BKK. ada Bapak Ibu ya, fakultas atau jurusan yang sudah diberikan nanti penggunaannya gitu ya, akun masuknya. Silakan untuk mengaksesnya dan bisa dicek ya. Kalau misalnya memang ada yang belum lengkap untuk kebutuhan akreditasi terutama, silakan untuk menghubungi kami lewat Bu Resti atau lewat Pak Gusti di BAKK seperti itu. Nanti akan kami sampaikan kepada tim tracernya. Itu dari saya, Bu Resti. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, Bu Derita dan tim tracer juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Esti atas tambahan tadi. Baik, apa masih ada untuk Bapak Ibu yang ingin disampaikan kembali dari setiap unitnya? Baik, jika memang tidak ada, mungkin kita bisa baik. Baik, Bapak Ibu, izin menambahkan ya, mungkin nanti untuk Tracer Study sendiri bisa diakses di halaman alumni UBB.ac.id Tracer Report. Untuk laporannya bisa diakses langsung di sini. Nanti di rumah on progress, tengah lagi di proses uploadan. Nanti mohon bantuannya juga untuk survei pengguna, ya Jika di sini juga kita sistemnya kemungkinan kita akan mengadakan login terlebih dahulu. Jadi daftar dulu sebagai user pengguna alumni. Jadi nanti ini saya share juga, ini formnya, nama lengkap, email, nama perusahaan institusi, jabatan, alamat perusahaan institusi, nomor telepon institusi, nama lengkap alumni yang bekerja di perusahaan instansi yang dinilai. Jadi mereka langsung create password. Setelah mereka dapat password, mekanismenya adalah kami dari admin universitas akan mengapprove ini, kemudian
Setelah itu pengguna user pengguna alumni kita akan login pada halaman ini. Nanti di dalamnya akan muncul beberapa pertanyaan yang akan dinilai dari user pengguna gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Resti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Harli. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya untuk rapat kita pada pagi hari ini. Sekali lagi jika memang ada informasi yang ingin ditanyakan bisa ke masing-masing tim tracer study yang ada di fakultas ataupun bisa ke universitas. Di bagian BAK juga bisa. Baik, terima kasih atas seluruh masukan, pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Berbagai masukan atau paparan yang disampaikan pada rapat ini tentu itu menjadi bahan penting ya Bapak Ibu ya dalam upaya eh, peningkatan kualitas lulusan, penguatan kurikulum, serta pencapaian indikator kinerja utama Universitas Bangka Belitung ke depannya. Nah, sebagai penutup rangkaian kegiatan rapat sosialisasi capaian hasil tracer study Universitas Bangka Belitung tahun 2025, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi juga. Semoga hasil tracer study yang telah disosialisasikan atau dipaparkan tadi dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam upaya peningkatan mutu lulusan serta pencapaian indikator kinerja utama Universitas Bangka Belitung. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin pada pada rapat ini. Mohon maaf apabila selama memandu ini ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Karena di awal tadi saya buka dengan pantun, tak elok kalau misalkan nggak resti tutup dengan pantun juga ya Bapak Ibu ya. Tracer study jadi bahan evaluasi. Cakep, Mutu lulusan Cakep. UBB terus kita perkuat. cakep. Sinergi bersama kita tingkatkan prestasi menuju UBB unggul dan berdaya saing hebat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, terima kasih. Selamat yang ingin cuti ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa cuti, bersabar ya Bu Dewi ya. Bu Dewi masih ada? Ibu Dewi Astuti. Putri sudah mau ini ya Putri ya. Dapat cuti Putri. Tinggal dari yang masuk